datang dan selamat mengikuti pelatihan bagi seluruh peserta. Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk dapat berkesempatan bertemu Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ishak SE. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tundukkan kepala sejenak. Izinkan kami memandu doa dengan cara Islam. Bapak Ibu, mohon berkenan untuk menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami pada pagi hari ini dapat hadir bersama dalam suasana berbeda di acara pelatihan secara daring kehumasan unsur pimpinan TNI Angkatan Darat Republik Indonesia. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, jadikanlah acara pada pagi hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah kami kemudahan dan pemahaman selama mengikuti pelatihan ini. Janganlah Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk. Dan janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang tak sanggup kami memikulnya. Rahmatilah kami, sehatkanlah kami, dan mudahkanlah urusan kami. Ya Allah, ya Aziz yang Maha Perkasa, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Serta tunjukkanlah kepada kami yang salah itu salah, dan berilah kami kekuatan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan guru-guru kami, serta dosa dan kesalahan pemimpin kami. Terimalah doa dan cinta kami. Ya Allah, ya Nasir, ya Allah yang Maha Penolong, hindarkanlah dari kami malapetaka, bala bencana, kekejian, dan kemungkaran dalam negeri kami yang tercinta ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah penyampaian laporan oleh Ketua Lembaga Vokasi Universitas Indonesia, Dr. Dias Pranita MM. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Sigit Pranowo Hadiwardoyo DIE. Yang saya hormati, Maijen TNI Purnawirawan Bapak Dr. Agung Risdianto. Yang terhormat hadirin peserta pelatihan kehumasan untuk unsur pimpinan di TNI AD yang berbahagia. Pertama-tama kami ucapkan selamat datang pada acara pembukaan pelatihan kehumasan untuk unsur pimpinan di TNI Angkatan Darat melalui Zoom ini. Kami mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan dukungan Bapak-Bapak sekalian sampai akhirnya kita sampai pada acara pembukaan pelatihan. Pelatihan kehumasan untuk unsur pimpinan akan dilaksanakan selama 5 minggu secara daring melalui Zoom, yaitu sejak tanggal 2 November hari ini sampai dengan 4 Desember 2020.
Jumlah total peserta terdaftar pada pelatihan ini adalah 185 orang yang merupakan pimpinan, yaitu dari tingkat Danrem, Dandin, Kapendam, Kapunrem, dan Kapen dari seluruh Indonesia. Di tahap persiapan, kami melaporkan bahwa kami telah melaksanakan kegiatan tutorial penggunaan Learning Management System Edomodo untuk membantu asistensi dan penyampaian materi selama pelatihan. Kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu terselenggaranya pelatihan kehumasan untuk unsur pimpinan di TNI Angkatan Darat ini. Kami juga mohon maaf bila sekiranya terdapat kekurangan di dalam penyelenggaraan. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Selamat mengikuti pelatihan kehumasan untuk unsur pimpinan TNI AD. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agenda berikutnya yaitu sambutan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Sigit Pranowo Hadiwardoyo, DIE, sekaligus berkenan untuk membuka pelatihan secara resmi. Waktu dan jaringan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Pak Majen Purnawirawan Agung, para pimpinan TNI yang mengikuti kegiatan pelatihan ini, para panitia tentunya dari program pendidikan vokasi, Lembaga Vokasi Universitas Indonesia. Kita berbahagia pada hari ini, tentunya saya secara pribadi dan institusi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan TNI AD untuk memberikan pelatihan kehumasan untuk para jajaran pimpinan TNI AD. Ini suatu yang sangat berharga buat kami bahwa Universitas Indonesia yang bisa berkontribusi pada TNI AD yang tentunya kita banggakan untuk sama-sama meningkatkan kompetensi khususnya tentang kehumasan. Dalam kondisi COVID seperti ini, ya kita memang dipaksa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar kebiasaan melalui daring, atau sering kita kenalnya dengan pendidikan jarak jauh. Dan ini tentunya merupakan bagian yang kami programkan ke depan, karena memang sudah kami rencanakan bahwa Universitas Indonesia ingin mengembangkan pendidikan jarak jauh supaya bisa dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pendidikan jarak jauh ini tentunya akan lebih murah dibandingkan dengan pendidikan langsung. Meskipun kita semua masih belajar bagaimana kita bisa mengoptimalkan, memaksimalkan hasil dari pendidikan yang tidak bisa bertatap langsung seperti biasa, tapi melalui kamera, yang tentunya kita sendiri, baik panitia maupun Bapak Ibu, Bapak-Bapak yang peserta pelatihan, tentunya juga sesuatu yang perlu juga kita sama-sama memperbaiki. Namun demikian, tujuan dari pelatihan pendidikan ini tentunya kita berharap kita bisa mendapatkan sesuatu yang maksimal. Jadi nanti bila mana di dalam pelaksanaan, mohon juga kami ada saran dan kritik dari Bapak-Bapak peserta. Ya, tidak usah canggung-canggung, bila ada yang kekurangan tolong disampaikan. Karena ini tentunya untuk kebaikan kita semua, penyempurnaan kita untuk semua. Dan kami berharap juga tentunya kami bisa membantu TNI AD bekerja sama dalam pelatihan kehumasan ini, tidak hanya untuk para pimpinan, tapi juga mungkin nanti para jajaran di bawahnya, jajaran kehumasan di setiap danring dan sebagainya, sehingga tentunya kita bisa berkomunikasi dengan baik antara kita, ya tentunya masyarakat, TNI, yang tentunya sangat kita banggakan, dan kita ingin juga selalu
melakukan sesuatu yang terbaik untuk Indonesia. Kami selalu menyebutnya Universitas Indonesia, UI, adalah untuk Indonesia. Jadi apapun yang kami lakukan, kami untuk kebaikan Indonesia. Dengan daring ini, Bapak-Bapak sekalian, kita harapkan akan lebih banyak peluang yang bisa kita perbuat, karena teknologi informasi ini akan merubah kebiasaan kita, dan tentunya akan lebih ekonomis dan bisa menjangkau seluruh masyarakat. Bisa dibayangkan kita bisa dengan cepat bisa menghubungkan dari Sabang sampai Merauke, kita bisa berdiskusi dengan cara seperti ini, dan mungkin kita ke depan akan juga, meskipun COVID sudah berhenti, barangkali kita juga akan tetap melanjutkan pola yang seperti ini. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, pendidikan jarak jauh yang merupakan kontribusi UI terhadap Indonesia, tentunya kita akan terus kita perbaiki, terus kita tingkatkan pelatihan-pelatihan jarak jauh bersertifikat, karena di UI ini ada 2 lembaga yang di bawah vokasi Universitas Indonesia, ada lembaga sertifikasi profesi, dan kemudian yang kedua adalah lembaga vokasi yang melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi kita harapkan mungkin tidak hanya kehumasan, barangkali pelatihan untuk para administrator, ya, admin, yang mungkin juga memerlukan peningkatan, kita bisa lakukan pelatihan-pelatihan. Nah, demikianlah Bapak-Ibu sekalian ya, yang bisa saya sampaikan dalam acara sambutan pembukaan ini. Mudah-mudahan pelatihan ini bermanfaat buat Bapak-Ibu, ya, Bapak pimpinan TNI Angkatan Darat, dan tentunya kami akan merasa bahagia apabila apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan ini acara pelatihan saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Bapak, Ibu yang kami hormati, memasuki acara berikutnya, kami mengundang Mayor Jenderal Purnawirawan Dr. Agung Risdianto, MDA, untuk menyampaikan kuliah umum dengan tema Komunikasi Strategis Militer. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Sebelumnya saya menyampaikan selamat pagi buat semuanya, terutama para perwira-perwira yang saya lihat di sini. Saya banyak kenal, dan apalagi para perwira-perwira yang notabene adalah para junior-junior saya nih. Pastinya juga banyak yang kenal saya, walaupun ada juga yang belum kenal, mungkin karena tidak pernah ketemu. Pada kesempatan kali ini saya berterima kasih telah diberikan amanah oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Darat untuk ikut serta berpartisipasi memberikan semacam masukan kepada TNI AD dalam hal ini, terkait dengan bidang kehumasan di lingkungan TNI. Memang ini menarik, hal yang sangat menarik yang saya perhatikan, di mana pada poin atau bidang atau sektor kehumasan ini, kita ini, saya sebagai perwira yang memiliki pengalaman menjadi komandan di banyak tempat atau di banyak satuan, jarang memperhatikan sektor ini. Namun keberadaannya di satuan tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa tugas mereka adalah memiliki peranan yang sangat penting. Dengan demikian, ini perlu menjadi perhatian kepada para komandan satuan. Karena saya lihat di sini, saya perhatikan ini banyak pejabat komandan Korem, komandan Kodim,
atau komandan-komandan satuan, terutama yang terkait dengan menangani bidang keteritorialan, ini sangat bermanfaat untuk memahami tentang prinsip-prinsip kehumasan. Penjelasan yang akan saya sampaikan ini memberikan gambaran tentang apa-apa yang sebetulnya menjadi pengamatan atau pengalaman saya selama penugasan di TNI, dan ini bisa menjadi pengalaman penting bagi adik-adik para perwira sekalian yang sekarang sedang menjabat untuk mengambil lesson learn dari pengalaman, terutama pengalaman saya yang selama ini sebagai komandan satuan, dan saya rasa teman-teman saya, senior-senior saya menjadi komandan itu dalam pengamatan belum menganggap kehumasan sebagai sarana yang bermanfaat bagi satuan. Kalau saya perhatikan hanya tiap pergantian tahun kepala penerangan datang menghadap, mengajukan anggaran untuk bikin majalah, melaporkan apa-apa yang mau dimasukkan dalam majalah, hal-hal yang sangat sepele dan kurang mendapatkan sentuhan yang bersifat strategis. Nah, para perwira saya lihat di sini memiliki jabatan-jabatan yang notabene adalah yang memegang keputusan di satuan, harus dapat mewarnai satuan tersebut dengan memanfaatkan penerangan, kantor penerangan yang ada di satuannya. Bapak Kasat karena sangat peduli terhadap hal ini, mungkin setelah beliau mengalami sendiri menjabat sebagai Kadispen, sehingga memandang perlu bahwa para perwira-perwira, terutama para komandan-komandan ini, memiliki paling tidak pemahaman atas prinsip-prinsip kehumasan. Karena para perwira ini memimpin organisasi, dan organisasi ini sifatnya sudah terbuka di muka publik. Dalam 20 menit ke depan ini, sebetulnya, mohon maaf, kembali lagi untuk operator, mungkin CV saya dimunculkan sebentar saja lah, hanya satu menit aja. Nah, ini adalah beberapa background saya selama mendapat amanat menjadi perwira di TNI AD. Tidak saya munculkan semua, namun ini adalah sebagian besar dari pengalaman jabatan saya selama di TNI AD. Seperti diketahui bahwa saya sudah masuk pensiun 2019 kemarin, dan sampai saat ini ya masih aktif dalam hal kegiatan-kegiatan yang lebih bernuansa akademis. Lanjut. Para perwira sekalian, bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas, sebagian besar satuan militer itu tentu memiliki satuan-satuan jajaran bawah yang membidangi fungsi kehumasan atau fungsi penerangan lah kalau di TNI ini lebih dikenal dengan fungsi penerangan. Tetapi di dalam satuan penerangan ini memiliki fungsi diantaranya adalah kehumasan. Nah, satuan ini memegang peranan penting tentunya dalam upaya pencapaian sasaran yang diinginkan dari setiap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh satuan. Nah, di dalam tubuh TNI telah sekian lama memiliki jajaran di satuan angkatan, di setiap angkatan masing-masing. Saya lulus 85 pada saat Letnan 2, waktu itu belum ada namanya satuan penerangan. Di Kodam itu belum ada Kapendam itu belum ada, apalagi di Mabesat juga belum ada. Saya juga tidak bisa lupa memonitor kapan tepatnya dimulainya ada satuan-satuan penerangan. Tetapi di situ merupakan satu bentuk
indikasi dari kepedulian unsur pimpinan tentang manfaat dari satuan penerangan tersebut untuk membawa atau melakukan tugas-tugas kehumasan. Nah, dari mulai pusat puspen di TNI, dispen di Angkatan Darat, penerangan Kodam atau penerangan Korem, dan seterusnya. Nah, secara universal, kehumasan dalam militer ini sebetulnya memiliki beberapa urgensi atau alasan-alasan mengapa kehumasan itu sangat diperlukan. Perlu adanya satu bentuk kegiatan yang dapat mengevaluasi persepsi publik. Nah, persepsi publik artinya pendapat publik terhadap TNI maupun jajaran ke bawah maupun sampai dengan ke atas, dalam hal ini tentu Kementerian Pertahanan selaku pemegang kebijakan pertahanan tertinggi. Nah, seperti misalnya saat ini, kalau tidak salah saya baru baca kemarin, saya rasa para perwira juga menerima banyak berita-berita di medsos bahwa hasil survei dari Indonesia Political Opinion, IPO, beberapa hari lalu, di mata publik TNI ini berhasil mempertahankan reputasi sebagai sebuah lembaga kinerja terbaik nasional. Artinya TNI saat ini paling tinggi, walaupun nilainya belum sampai yang 100, hanya 80, masih 86, tetapi itu merupakan capaian dari kinerja para prajurit. Dari mulai seorang perada di satuan terujung barat atau ujung timur, sampai dengan Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Tampilan-tampilan yang ditunjukkan dalam kepada publik, baik itu kinerjanya maupun pergaulannya, telah memberikan penilaian positif dari publik kepada TNI. Nah, tentunya di dalam TNI ini siapa lagi kalau bukan yang paling berperan tentunya adalah TNI AD. Ya, kita cukup prihatin bahwa kawan kita dari Polri tiba-tiba drop menjadi yang nomor 1 paling bawah. Nah, itu semua akibat dari kegiatan-kegiatan kehumasan yang belum tertata. Saya pun belum bisa mengatakan bahwa kegiatan, walaupun kita mencapai nilai yang sangat tinggi, tetapi sebagai orang dalam, karena beberapa kali menjadi komandan satuan, sebetulnya fungsi kehumasan kita ini belum maksimum kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah mengevaluasi efektivitas kebijakan maupun kegiatan-kegiatan yang dapat memunculkan pendapat publik. Jadi kebijakan para komandan, terutama Korem, Kodim yang menguasai wilayah-wilayah di mana di tempat bertugas, para perwira menjadi orang nomor 1 yang berpengaruh di situ. Sehingga kebijakan-kebijakan yang dibuat ini akan mendapatkan penilaian dari publik. Selain kita juga membawa beban bahwa kita ini juga mengusung atau melakukan kebijakan-kebijakan yang kita peroleh dari satuan atas. Saya masih ingat pada waktu saya, ini pengalaman buruk yang tidak boleh ditiru, pada waktu saya menjadi Komandan Kodiklat TNI, saya membuat kebijakan untuk sampai kepada satuan lah, cobalah dibuat identitas Kodiklat TNI supaya kita nampak lah. Akhirnya muncul ide di situ membuat patung logo kita, yaitu logo Ganesha. Namun saya tidak mau muncul Ganesha karena Ganesanya TNI AD juga memakai Ganesha, TNI Kodiklat TNI juga pakai Ganesha. Akhirnya saya inovasi patung Ganesha itu dengan menggunakan pakaian tempur untuk merefleksikan bahwa tugas Kodiklat itu adalah selalu melakukan pembinaan
terhadap latihan-latihan yang bersifat operasional. Jadi setiap tahun Kodiklat TNI itu menyelenggarakan latihan-latihan untuk satuan-satuan Pasus. Sehingga di situ saya munculkan patung Ganesha memakai pakaian Kopassus. Jadi dengan perlengkapan tempur. Memang cantik. Bisa bertahan beberapa lama, tiba-tiba setelah 2 bulan datang rombongan orang-orang dari kanan kiri asrama kompleks yang mengatasnamakan agama yang mana Ganesha itu sebagai simbol keagamaan. Nah, ini hal-hal yang kurang saya sentuh. Orang penerangan tidak ada yang memberikan masukan, staf pengamanan, para direktur tidak memberikan masukan, akhirnya menjadi blunder. Akhirnya patungnya harus diturunkan. Ini salah satu contoh. Kemudian ya ada juga contoh kebijakan para komandan di beberapa tempat waktu saya masih menjabat itu, membangun gereja di dalam kompleks satuan. Maksudnya baik, untuk pembinaan satuan, terutama terkait dengan pembinaan personel, supaya prajurit itu kalau beribadah tidak keluar. Tapi kebijakan ini tiba-tiba menyebar di kanan kiri kampung, kemudian masyarakatnya protes, demo di depan asrama. Ada yang menyampaikan surat kaleng kepada Pangdam waktu itu. Kalau waktu itu kejadian, ada beberapa batalion, ada korem, ya waktu itu sempat bermasalah. Tetapi memang ya bagusnya adalah dengan komunikasi yang baik, persoalan bisa diselesaikan, masyarakat cukup mengerti, akhirnya pembangunan gereja bisa dilanjutkan. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah krisis itu muncul akibat dari kurangnya perencanaan kita sebagai komandan satuan dalam membuat kebijakan, dan kita tidak bisa mengantisipasi bahwa kebijakan itu ternyata dilihat oleh publik. Kemudian publik berpendapat, nah bagi beberapa kelompok dia merasa dirugikan. Nah ini yang menjadi hal yang menjadi penting oleh para komandan satuan dalam membuat kebijakan. Nah itulah pentingnya humas di situ. Ya berikutnya adalah pentingnya humas ini adalah untuk membuat rekomendasi-rekomendasi atau saran yang membimbing atau mengarahkan publik untuk bisa memahami, menerima kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh satuan, komando atas, atau siapapun yang terkait dengan tugas-tugas kita kepada publik, sehingga publik mengerti, sehingga begitu muncul kebijakan mereka menerima. Dan ini perlu ada yang mengarahkan, ada yang membimbing. Ya, ini bahasa teritorialnya ya perlu ada kegiatan-kegiatan teritorial lah semacam itu. Nah, mirip-mirip seperti itu. Contoh-contoh salah satu yang simpel saya masih ingat pada waktu saya waktu itu juga masih pada waktu aktif adalah bagaimana Angkatan Darat menginginkan Pak Edi Rahmayadi itu harus menjadi ketua PSSI. Maka hampir semua kantor-kantor penerangan Kodam dimainkan. Bagaimana caranya supaya publik ini bisa mengerti dan mendukung Pak Edi Rahmayadi pada saat pemilihan kepala atau ketua PSSI. Akhirnya tembus. Nah, itulah fungsi-fungsi kehumasan. Saat ini yang paling nyata adalah bagaimana Mabes TNI mencoba merumuskan atau menciptakan, merumuskan undang-undang terkait dengan penanganan terorisme oleh TNI. Nah, ini juga salah satu upaya yang sedang dilakukan sampai dengan saat ini. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan kehumasan sehingga setiap elemen, setiap kelompok-kelompok masyarakat ini mengerti tentang pentingnya undang-undang tersebut. Dengan demikian TNI ke depan memiliki basis hukum untuk bisa melakukan kegiatan penanggulangan terorisme. Meskipun ada banyak rintangan-rintangan, tetapi kegiatan kehumasan tetap harus dilakukan. Nah, namun sayangnya bahwa kegiatan kehumasan ini lebih bersifat parsial
atau spontanitas, bukan sesuatu yang direncanakan bersamaan dengan pada saat akan membicarakan tentang undang-undang tersebut. Dan saya yakin kepala penerangan Kodam saja sampai saat ini mungkin tidak ada perencanaan bagaimana mengegolkan undang-undang anti teroris tersebut. Nah, kemudian berikutnya adalah selalu memberikan informasi baik ke lingkungan TNI maupun kepada publik untuk mengetahui, karena apa? Maksudnya begini, di TNI ini ada anggaran besar yang dikelola, di mana anggaran itu didapatkan dari negara, tentunya juga dari rakyat. Nah, rakyat berhak tahu anggaran ini kemana, diwujudkan dalam bentuk apa. Nah, Humas memiliki tugas diantaranya adalah dengan memberikan informasi-informasi kepada publik sebagai refleksi atau akuntabilitas kinerja TNI terhadap penggunaan anggaran-anggaran tersebut. Nah, kita contohkan latihan-latihan gabungan secara besar-besaran 3 angkatan itu selalu melibatkan Humas, di mana kita selalu menyiarkan kapan akan ada rencana latihan, di mana, berapa besarnya kekuatan latihannya seperti apa. Demikian juga tentang pelaksanaan kegiatan-kegiatan pameran. Ini juga bagian dari kehumasan untuk supaya masyarakat tahu senjata apa saja sih yang sudah dibeli oleh kita, yang digunakan oleh satuan-satuan raider kita, yang digunakan oleh Kopassus, yang digunakan oleh ZENI, sehingga masyarakat tahu, oh ini toh anggaran yang digunakan oleh TNI. Artinya memang dipakai untuk kepentingan tugas-tugas TNI. Nah, pembangunan satuan-satuan baru ini juga sangat penting dan berpengaruh. Dan saya masih ingat pada waktu saya bertugas di perbatasan Timur Barat, yaitu di Atambua. Di sana ada pembentukan Kodim baru pada waktu itu, selalu dilakukan kegiatan-kegiatan penyebaran atau diseminasi informasi kepada publik sekitar tentang rencana tersebut, sehingga masyarakat aware, masyarakat mau menerima kehadiran dari satuan-satuan tersebut. Lanjut. Nah, tentunya untuk memulai kegiatan-kegiatan kehumasan tersebut, satu skill keterampilan paling basic untuk bisa melakukan itu adalah dengan berkomunikasi. Nah, aktivitas komunikasi kita lakukan di mana saja, kapan saja, pada saat kita bertugas. Dalam proses berkomunikasi ini, informasi adalah menjadi aset yang paling krusial yang dikirim maupun diterima. Dikirim oleh pembicara, diterima oleh pendengar. Nah, informasi ini tentu ada yang berisi tentang berita-berita atau ide, pendapat, perintah dari komandan kepada prajurit atau kepada staf, pertanyaan-pertanyaan pada saat kita rapat koordinasi, menyampaikan kesan, perasaan, dan lain-lain. Tentu saja komunikasi-komunikasi itu pasti terjadi dimanapun, kapanpun. Dan di dalam satuan, kita tahu sendiri bahwa komunikasi itu berlangsung bisa sesama satu level, sesama pangkat, atau selevel dengan jabatan, berkomunikasi dengan atasan, komandan, pimpinan, bahkan juga yang paling banyak biasanya adalah berkomunikasi kepada bawahan, anggota maupun staf, dalam bentuk rapat-rapat kerja, dalam bentuk kegiatan-kegiatan di lapangan, maka di situ komunikasi akan masif. Nah, komunikasi itu dilakukan dalam bentuk verbal, lesan, artinya dikeluarkan melalui mulut kita. Penyampaian pesan itu berisi informasi-informasi, perintah kalau dari atasan, briefing dalam rapat-rapat, ataupun ya tidak dalam rapat juga
informasi itu mengalir, simpang siur berputar. Nah, selain disampaikan dalam bentuk verbal, yang perlu menjadi perhatian para komandan adalah komunikasi yang bersifat nonverbal. Ini komunikasi bersifat seperti apa? Tidak melalui pesan yang disampaikan melalui oral, tetapi dalam bentuk kegiatan. Contoh misalnya trompet pagi, trompet apel malam berarti harus tidur. Trompet pagi, apel. Saya masih ingat ada trompet minum kopi atau tidak ada, kelihatannya tidak ada. Tapi ada saat-saat tertentu yang menggunakan trompet tersebut sebagai simbol perintah. Prajurit infanteri pada saat bertugas melakukan patroli-patroli taktis selalu menggunakan gerakan sandi. Bagaimana berlari, bagaimana berkumpul, bagaimana berhenti, bagaimana melihat musuh, bagaimana tiarap. Nah, itu adalah contoh-contoh verbal. Nah, hal-hal ini sepele, tapi sering tidak menjadi perhatian dari kita-kita ini sebagai para komandan. Kalau kita melihat prajurit kita di pinggir jalan berpakaian provos sebagai contoh, merokok, kemudian baretnya dipakai sembarangan, berdiri sambil ngatur jalan. Mungkin dia habis lupa, habis istirahat sambil ngerokok, buka bajunya, dibuka kancing, baretnya. Itu juga satu bentuk komunikasi sudah. Walaupun dia tidak bicara apa-apa, tetapi publik sudah mengesankan dari apa yang dia lihat. Nah, inilah salah satu bentuk. Dan hal-hal seperti ini sangat berbahaya bagi satuan. Akhirnya bahwa dengan tampilan seperti itulah informasi sudah mengalir kepada publik. Lanjut. Nah, ini adalah beberapa teori tentang komunikasi. Ada yang dibilang di situ, who says what, in which channel, to whom, and with what effect. Suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dengan akibat hasil apa. Itu. Nah, beberapa teori banyak bisa nampak dalam layar tersebut. Ini adalah yang menjadi perhatian para pakar-pakar komunikasi tentang proses berkomunikasi, di mana di lingkungan kita di TNI AD hal-hal seperti ini tidak mendapatkan perhatian. Lanjut. Nah, ini adalah model komunikasi yang menjadi yang dirumuskan oleh beberapa banyak pakar. Setiap pakar memiliki pandangan yang berbeda, tetapi ada kesamaan. Kalau kita lihat di sebelah kiri, ini pembicara melakukan menyampaikan pesan, message ini dilemparkan kepada di sini disebut sebagai receiver, isi penerima. Nah, message itu atau pesan itu berisi informasi dalam bentuk simbol. Kita berbicara ini namanya sudah simbol. A ini simbol, B simbol, atau pesan itu juga simbol. Sehingga orang mengerti, oh kata-kata pesan. Nah, pesan-pesan itu dalam bentuk simbol, makanya dia mengirimkan kode si pembicara itu. Dan diterima oleh receiver, maka receiver kemudian memecahkan kode itu. Apa sih yang dikirim beritanya, apa sih informasi yang disampaikan, kemudian dia cerna. Dia cerna, kemudian dia berkesan, kemudian dia mengembalikan pesan dalam bentuk respon kepada pembicara awal yang melakukan. Jadi si pembicara yang pendengar atau receiver yang di sebelah kanan, ini mencerna, mengartikan, mengesan, atau membuat pendapat, baru menyampaikan pendapat dalam bentuk feedback. Nah, di dalam proses berkomunikasi ini ada noise. Noise ini adalah lingkungan sekitar yang dapat mengganggu proses penyampaian pesan.
salah satu contoh misalnya kita berbicara di pinggir jalan, menyampaikan pesan kepada kawan kita, ngobrol, mobil yang lewat, orang lalu lalang, itu adalah noise. Tapi itu mengganggu proses penyampaian informasi. Nah, sama kalau kita lihat dalam dunia perpolitikan saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan apa, berharap masyarakat mengerti, tapi selalu ada opini-opini yang membuat mengaburkan tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut. Nah, itulah noise, dan itu berpotensi menggagalkan pemahaman terhadap receiver. Nah, disinilah melalui model inilah para pakar-pakar komunikasi melakukan bisnis besar untuk membantu sebuah institusi atau katakanlah individu mencapai target. Kalau kita lihat ini ada di dalam banyak, kalau kita lihat saat ini bagaimana dalam rangka pemilihan legislatif, ada pemilihan kepala daerah, wah, model ini sangat dimainkan. Bagaimana terutama ada di noise diciptakan, bagaimana message-nya itu dibuat. Nah, ini berbagai cara, banyak teori-teori yang kemudian menjadi cara orang-orang mencapai target mereka. Nah, ini adalah model komunikasi yang perlu dipelajari oleh para perwira sekalian pada waktu-waktu luang untuk bisa diterapkan bagaimana nanti di satuan agar dapat melaksanakan tugas mencapai sasaran diinginkan. Lanjut. Nah, dampak dari komunikasi yang perlu diingat para perwira adalah tidak bisa dikembalikan. The effect of communication is irreversible. Bahwa efek dari sebuah komunikasi itu tidak bisa dikembalikan. Ya sebetulnya bisa, tetapi sangat sulit, sangat sulit. Ini ada sebuah cerita singkat tentang efek dari sebuah komunikasi. Bom yang dilihat itu adalah bom Hiroshima Nagasaki. Ternyata terdapat bukti adanya kekeliruan di dalam menerjemahkan pesan yang dikirim oleh pemerintah Jepang pada akhir Perang Dunia II, yang akhirnya memicu kepada pengoboman Hiroshima dan Nagasaki. Padahal sebetulnya Jepang telah mengirimkan pesan yang isi-isinya diantaranya adalah ada kata-kata mokusatsu yang digunakan Jepang merespon ultimatum AS, maksudnya Amerika Serikat, agar menyerah. Nah, seperti biasa Amerika kalau menyerang mesti selalu menyampaikan ultimatum untuk menyerah. Nah, Jepang merespon dengan mokusatsu. Tetapi Jenderal MacArthur ini tidak mengerti ngomong apa itu. Akhirnya memerintahkan semua perwira staf mencari apa sih arti kata mokusatsu. Dalam semua kamus bahasa Jepang dikumpulkan, dibanding-bandingkan, akhirnya para perwira itu mengartikannya sebagai no comment. No comment. Jadi merespon ancaman tadi disampaikan kepada MacArthur oleh stafnya bahwa Jepang no comment. Akhirnya dibom. Begitu dibom, baru ketemulah jawaban aslinya bahwa mokusatsu artinya adalah kami mentaati ultimatum Anda tanpa komentar. Jadi sebetulnya mereka sudah menyerah tanpa komentar, artinya menyerah tanpa syarat. Tapi kata-katanya berubah menjadi no comment. Akhirnya itulah dibom. Nah, itulah efek dari sebuah komunikasi sudah menjadi irreversible. Nah, kita lihat contoh kedua di situ Pak Ahok yang ribut-ribut tentang Al-Maidah 51. Hanya gara-gara Al-Maidah 51 beberapa kata beliau akhirnya masuk penjara. Kita lihat hanya karena kejadian itu dalam sebuah forum rapat internal di kantornya. Tetapi beliau menyinggung-nyinggung tentang Al-Maidah 51 yang dipakai dalam sebuah password untuk WiFi.
Nah, disitulah akhirnya entah bagaimana menjadi viral, akhirnya menjadi hal-hal yang terkait dengan harus diselesaikan secara hukum. Kita lihat para perwira mendengar dulu kasus cebongan. Kita ingat persis bagaimana Pangdam 4 di Ponorogo mengatakan bahwa tidak ada TNI yang terlibat dalam dalam penyerangan di Cebongan. Saya tanggung jawab. Nah, ini adalah kasus yang perlu menjadi perhatian para komandan. Hal-hal seperti itu harus hati-hati. Bahwa ternyata kemudian ditemukan, dibuktikan, ternyata banyak anggota terlibat di sana. Akhirnya Pangdam tersebut ya harus menuai akibatnya. Pada saat yang tidak lama, seminggu, 2 minggu setelah itu, akhirnya dipanggil oleh Kepala Staf Pak Pramono Edi, kemudian beliau diturunkan. Para perwira sekalian, banyak kondisi-kondisi seperti itu yang kalian hadapi. Saya hanya ingin menyarankan hati-hati dalam berkomentar ke publik dalam menanggapi sebuah insiden, apalagi terkait dengan wilayah tugas para perwira sekalian. Jangan buru-buru dan kemudian membuat komentar yang ternyata komentar itu salah di mata publik. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian. Baik, berikutnya adalah kembali kepada humas tadi. Kalau setelah kita memahami fungsi-fungsi komunikasi, esensi dari komunikasi, kita bawa bahwa komunikasi ini ada di dalam yang kita mainkan adalah terkait dengan fungsi kehumasan. Di dalam satuan, kehumasan ini memiliki fungsi. Yang pertama sebagai informasi publik dan media relation untuk menyebarkan informasi kepada publik dengan memanfaatkan fasilitas sarana media. Yang paling penting adalah membangun image satuan. Ada termasuk di situ kegiatan, ada menghandle informasi-informasi negatif. Kita lihat kemarin Kodam Jaya terjadi kasus prajurit menyerang Polsek Ciracas. Ini informasi-informasi yang bersifat negatif ini harus segera dihandle dan hati-hati di dalam membuat pernyataan atau pesan yang harus disampaikan kepada publik. Terutama apabila itu oleh para komandan. Nah, di sini dituntut kepekaan, kejelian dari para komandan dalam memantau setiap perkembangan situasi di satuan atau di lingkungan satuan. Kemudian yang berikutnya fungsinya adalah sebagai hubungan dengan komunitas. Nah, para komandan Korem, komandan Kodim yang banyak hadir dalam forum ini memiliki tugas yang paling penting, yaitu membangun hubungan dengan komunitas, membangun hubungan dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, tokoh pemuda, tokoh apa saja, para pakar, akademisi, segala macam, dalam rangka itu tadi, setelah kita menjalin hubungan tersebut, menjalin hubungan dengan community di tempat tugas, maka penyampaian informasi menjadi lebih mudah, Nah, ini terkait dengan tugas-tugas teritorial, terutama dalam bidang komunikasi sosial. Pertemuan-pertemuan dengan Forkopimda itu juga perlu dijaga. Atau kita hadir silaturahim kepada di suatu wilayah, di suatu suku, komunitas tertentu, itu juga sangat penting sebagai bagian dari fungsi humas. Nah, berikutnya adalah sebagai informasi internal maupun komando lah, informasi komando ini adalah yang tadi sudah sempat saya singgung, informasi-informasi yang berkisar, yang berpenting untuk para prajurit di satuan berada di dalam fungsi kehumasan. Nah, ini agak berbeda di tempat kita, fungsi-fungsi ini ada dua. Satu, orang teritorial juga melakukan tugas-tugas seperti ini, orang penerangan juga melakukan tugas-tugas ini. Inilah yang belum dihandle atau belum diwadahi dalam satu satuan. Kalau di luar negeri, maka ini masuk dalam ranah atau jabatan yang disebut sebagai public affair.
Nah, di sanalah begitu yang terkait dengan keluar, maka Public Affairs Officer ini yang melakukan tugas. Nah, di kita ada yang Kapen, Kepala Penerangan, ada yang Aster. Jadi masih ada 2. Tetapi sebetulnya hampir mirip-mirip. Lanjut. Nah, humas ini juga tentunya tidak bisa hanya sekedar bangun tidur langsung bikin ini mendadak. Semua tetap melalui sebuah proses. Walaupun situasinya mendadak, maka satuan tetap harus membuat sebuah rancangan sebelum keputusan yang terkait dengan kehumasan itu dilakukan, sehingga kegiatannya bisa tertata, kemudian dikendalikan waktunya, untuk kemudian bisa kita evaluasi sampai sejauh mana capaiannya. Nah, demikian hal-hal yang dilakukan ini betul-betul sangat terkendali. Yang sering terjadi, satuan ini begitu ada informasi langsung respon. Kepala penerangan kalau lebih cenderung pasif, hanya menunggu atau melakukan apa yang menjadi program kerja yang sudah tertuang dalam rencana kerja tahunan. Tetapi saran-saran yang bersifat parsial, spontan, berupa rancangan-rancangan kegiatan humas ini jarang terjadi. Misalnya terjadi sesuatu, sebagai contoh pada waktu saya di Kalimantan Barat, waktu itu terjadi Gavatar misalnya. Tidak terpikir oleh seorang Kapendam tiba-tiba membuat proses bagaimana proses kehumasan dalam rangka penanganan Gavatar tersebut. Hanya lebih mengedepankan ambil foto saya, masukkan di majalah. Sudah selesai, itu sudah melakukan kehumasan. Dia tidak membuat suatu rancangan yang tertata. Seperti kalau kita membuat rancangan latihan, kalaupun kita sering melakukan kegiatan di TNI ini kan junior-junior kita yang letnan 1, kapten, para staf-staf itu kan sebetulnya sudah mengerti bagaimana membuat sebuah rancangan, dari apa yang mau dilakukan, siapa yang melakukan, alatnya apa, dukungannya dari mana, waktunya kapan. Hal-hal seperti ini kan sudah terbiasa terkait dengan kebiasaan mereka membuat renlab, tentunya menjadi tidak terlalu sulit bagi staf kita melakukan proses perencanaan, proses kehumasan. Nah, dengan harapan kalau kehumasan ini bisa berhasil, maka satuan akan bisa memetik manfaat dari kegiatan tersebut. Dengan demikian, hal-hal yang bersifat blunder yang terkait atau yang disebabkan oleh sebuah informasi dapat dihindari. Dengan demikian akan menjaga nama baik satuan TNI AD dalam hal ini, dan TNI secara keseluruhan. Nah, inilah yang menjadi pesan-pesan saya menurut pengalaman saya, secara sepintas saya wujudkan dalam arahan yang cuma beberapa saat. Nah, ini adalah berikutnya ada pesan dari seorang investor yang berhasil bahwa memerlukan waktu 20 tahun untuk membangun sebuah reputasi, namun hanya dengan 5 menit bisa dihancurkan. Kalau para perwira bisa melihat atau bisa menyadari itu, tentu para perwira, para komandan ini akan berpikir beberapa saat tentang pentingnya kehumasan tersebut. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa dikirim lewat WA atau email lewat Bu Dias, nanti biar Bu Dias kepada saya. Terima kasih dan selamat bertugas. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih atas paparan kuliah umum yang telah diberikan.
Adapun acara selanjutnya adalah ramah tamah bersama Koordinator Instruktur, Dr. Devi Rahmawati M. Hum, yang akan didahului oleh video profil vokasi Universitas Indonesia. Selamat datang di program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Program ini merupakan bagian dari Universitas Indonesia yang menghasilkan lulusan ahli madya untuk berbagai bidang keahlian. Program studi yang dimiliki oleh program pendidikan vokasi Universitas Indonesia meliputi bidang studi kesehatan, bidang studi administrasi dan bisnis, bidang studi sosial humaniora. Melalui program vokasi akan terdapat jenjang yang terarah, serta diharapkan setiap anak Indonesia dapat memfokuskan diri akan potensi dan keunikan yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk merealisasikan visi Universitas Indonesia menjadi universitas riset kelas dunia dalam menghadapi tantangan global dengan menyediakan sumber daya manusia berketerampilan dan kompetensi yang unggul. Focus Radio, bring your voice to the world. Halo Podcaster, ketemu lagi sama gue Syifa Aulia yang akan nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti di TGIF. Thanks God it's Friday. Dalam era persaingan global dan modern, vokasi UI bertekad menjadi national reference dan vocational flag carrier bagi pengembangan pendidikan vokasi di tingkat nasional. Program Pendidikan Tinggi Vokasi merupakan program pendidikan vokasi lanjutan sekolah menengah atas yang diharapkan lulusannya dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang siap pakai. Dengan meningkatnya jumlah peserta didik, program pendidikan vokasi melakukan penyaringan calon mahasiswa baru dengan cara yang sangat ketat. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi persaingan di pasar global. Lulusan dari pendidikan tinggi vokasi harus mampu dalam uji kompetensi, profesi, sehingga lulusannya tidak hanya memiliki ijazah diploma, tetapi juga memiliki sertifikat profesi tingkat nasional maupun internasional. Saya ingin jelaskan bahwa ini adalah tanda bahwa berkas dokumen untuk proses lisensi dari LSP Universitas Indonesia itu telah kami terima dan kita proses, mudah-mudahan waktu singkat kita bisa mengeluarkan lisensi. Kurikulum yang kami rancang dan susun pada tahun 2016 merupakan kurikulum yang berbasis pada industri. Kurang lebih sekitar 70 hingga 80% materi dari kurikulum tersebut lebih menekankan pada praktek. Nah, untuk mendukung program tersebut, kami telah menyiapkan sebanyak 44 ruangan laboratorium atau lab, sekaligus juga menjadi tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, TUK ini juga telah disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Dengan mengutamakan pola pengajaran, keterampilan, dan keahlian praktek, program pendidikan vokasi telah membangun 12 laboratorium utama, yaitu Laboratorium Akuntansi dan Audit, Keuangan dan Perbankan, Pariwisata, Asuransi dan Aktuaria, Komputasi dan Aplikasi Komputer, Perkantoran dan Sekretari, Fisioterapi, Informasi Dokumen, Komunikasi, Okupasi Terapi, Perpajakan, dan Laboratorium Perumasakitan. Dan hingga saat ini, program pendidikan vokasi secara keseluruhan memiliki laboratorium
yang terdiri dari 21 divisi. Jumlah tersebut akan terus bertambah dengan banyaknya calon peserta didik di program pendidikan vokasi Universitas Indonesia. Untuk menunjang program pendidikan di vokasi, kami juga menyediakan bahkan terus membangun fasilitas-fasilitas penunjang untuk pendidikan dan juga untuk kegiatan mahasiswa. Antara lain, auditorium vokasi. Auditorium ini dapat dipergunakan oleh vokasi sendiri dan juga fakultas-fakultas lain. Kantin juga menjadi fasilitas utama yang kami sediakan, dan melihat lokasinya yang sangat strategis, mereka sangat senang berkumpul di sana dan melakukan diskusi-diskusi. Bahkan kegiatan diskusi rutin tahunan mereka lakukan di sekitar kantin. Kami juga menyediakan layanan free internet. Internet juga dapat diakses dari luar bangunan. Kami menyediakan gazebo yang dilengkapi fasilitas internet. Kami juga menyediakan parkir buat semua aktivitas akademika vokasi. Aksesibilitas untuk difabel juga kami sediakan dengan adanya rem dari tempat parkir dan juga lift untuk mencapai lantai-lantai yang ada di gedung-gedung perkuliahan. Vokasi juga memiliki business center. Di sana kita dapat dilayani fotokopi, digital printing, dan juga untuk keperluan mahasiswa, keperluan pembelajaran di vokasi UI. Di vokasi tersedia juga kafe yang dapat dikunjungi oleh mahasiswa vokasi dan juga mahasiswa dari fakultas lain, dan mudah diakses dari tempat parkir dan tempat perkuliahan. Mahasiswa dapat melakukan kegiatan olahraganya di 2 lapangan olahraga yang baik, yang besar, antara lain lapangan olahraga basket dan juga futsal. Hal ini sejalan dengan visi program pendidikan vokasi Universitas Indonesia dengan meningkatkan pengetahuan dan teknologi terapan yang bermanfaat bagi bangsa. Nanti kita seru-seruan di jam 1 siang dan yang pasti udah gue siapin satu lagu, This is Coldplay, Adventure of Love Time. Enjoy! Pada semester 4 dan 5, kami akan mengirim mahasiswa ke dunia usaha dan dunia industri atau DUDI untuk belajar di sana. Lalu kemudian pada semester 6 diwajibkan untuk mengikuti praktek magang. Setelah itu akan diuji kompetensinya untuk mendapatkan sertifikasi. Sehingga ketika mereka nanti lulus, mereka akan siap untuk bersaing dan terampil dalam bekerja di pasar kerja. Program pendidikan vokasi UI diharapkan mampu menempatkan diri sebagai world class vocational education. Bahu-membahu dengan fakultas-fakultas yang ada di UI, mewujudkan universitas level dunia. Mari bergabung bersama kami di kampus perjuangan. Veritas, Probitas, Justesia. Vokasi unggul. Kami persilahkan Dr. Devi Rahmawati M.Hum untuk memandu acara Ramah Tamah. Kepadanya, waktu dan jaringan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami muliakan Bapak Profesor Sigit, selaku Direktur Program Vokasi Universitas Indonesia, Bapak Dr. Jenderal Agung, Pakar Komunikasi Militer Indonesia, Ibu Dr. Dias, Ketua Lemkasi UI, Ibu Dr. Rahmi, Ketua LSP UI, yang tentu saja kami banggakan, para Bapak, para perwira tinggi TNI AD di seluruh Indonesia. Izinkan saya membuka diskusi kecil kita dengan pantun, tak sabar ingin melahap rendang di restoran Padang, tidak lupa memakai masker saat jalan-jalan. Terima kasih kepada pimpinan vokasi dan TNI Angkatan Darat atas inisiatif memperkaya pengetahuan kehumasan. Mohon izin panitia, saya ingin menyampaikan share screen sedikit.
Terus terang, beberapa saat yang lalu ketika Bapak Dr. Jenderal Agung menghubungi kami di UI untuk menemui Bapak Kasat kita yang terhormat, kami terus terang merasa kagum dan bangga, bukan karena kami UI diundang untuk menemui beliau, tapi kami sangat bangga melihat progresivitas dari pimpinan TNI Angkatan Darat terhadap upaya menjawab ekspektasi masyarakat di tengah landscape sosial politik yang sangat dinamis. Jadi ketika kami berbincang dengan Pak Kasat, menarik sekali cara pandang beliau yang 2-3 langkah ke depan tentang bagaimana membangun persepsi publik yang kuat, yang intinya adalah ketika rakyat percaya pada TNI AD, tentu saja pertahanan negara itu akan semakin kuat. Nah, ini sebuah kerendahan hati yang luar biasa menurut hemat saya dari seorang jenderal, dari seorang kasat yang menginginkan bahwa seluruh tim TNI AD itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat terhadap masyarakat dan dimulai dengan membangun sebuah narasi baru tentang TNI AD. Yang kalau dalam konteks TNI AD sekarang, posisinya sebenarnya TNI AD memiliki 3 posisi strategis saat ini. Pertama, teman-teman TNI AD itu memiliki modal sosial dan citra positif di dalam negeri, khususnya bahkan di kalangan generasi milenial, di kalangan generasi rebahan ini, yang memang nanti kelak akan menjadi generasi yang memimpin bangsa ini. Yang kedua, tentu saja citra positif teman-teman TNI AD di kalangan internasional. Dan yang ketiga, ini satu posisi yang juga sangat strategis, bagaimana TNI AD selalu menjadi salah satu pemasok dari pemimpin-pemimpin negeri ini, pemimpin nasional. Nah, ini sedikit saya sampaikan, bagaimana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI itu sangat tinggi sejak masa reformasi, bahkan tertinggi dibandingkan dengan KPK, salah satu lembaga yang sangat dianggap suci, tanda kutip saat ini, di atas Polri, dan ini sampai terakhir tahun 2020 bahkan di atas lembaga kepresidenan. Dan ini tentu saja menjadi sebuah kerja keras dan kerja ikhlas yang luar biasa dari bapak-bapak semua tentu saja dan tim yang bisa menghasilkan tingkat kepercayaan yang luar biasa di mata publik seperti ini. Nah, ini yang menarik di kalangan kaum muda. Ini kebetulan saya dan teman-teman di UI melakukan sendiri studinya. Bagaimana memang kalangan milenial usia 18 hingga 32 tahun itu juga memiliki kepercayaan diri yang kuat ketika bicara sosok TNI. TNI telah menanamkan investasi persepsi positif, bahkan dianggap sebagai sahabat milenial dan pemersatu bangsa. Jadi selamat para bapak atas prestasi yang para bapak semua telah bangun sejak lama, khususnya di TNI AD. Nah, ini tingkat kepercayaan di internasional, citra positif juga tentu sudah tidak perlu diragukan lagi. Militer kita menduduki posisi yang juga elit di kalangan internasional. Nah, ini satu hal yang mungkin juga tidak akan bisa dilupakan, bagaimana peran teman-teman TNI AD dalam kepemimpinan negara. Kita tahu warna TNI AD dalam politik Indonesia sebagai penentu kebijakan negara sudah terjadi sejak mantan Presiden Soeharto sampai Bapak SBY, dan juga sekarang bagaimana sejak zaman perjuangan hingga kini ketika negara memiliki masalah besar, selalu TNI Angkatan Darat yang memunculkan solusinya. Secara tidak langsung, Angkatan Darat telah menjadi simbol kekuatan dan juga kebanggaan negeri ini, kebanggaan Indonesia. Nah, namun terlepas dari modal besar yang sudah dimiliki tadi, kita perlu melihat TNI AD tentu saja memiliki tantangan yang harus sama-sama difahami dan disadari. Pertama adalah polarisasi politik yang menjadi residu dari pemilu 2019 yang lalu, bahkan pemilu Pilkada DKI 2017 yang lalu. Dan itu sampai hari ini masih terus terjadi polarisasi politik tersebut. Lalu yang kedua adalah tentu saja banjir informasi, real time, everybody is a media.
Ini tentu saja akan menjadi salah satu hal yang memang perlu diperhatikan dalam konteks untuk tetap mempertahankan citra positif TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, di hadapan publik. Yang ketiga adalah tadi, saluran komunikasi yang beragam, serta, nah ini trennya memang luar biasa di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, krisis kredibilitas institusi-institusi penyampai informasi formal, bahkan media-media saja, pemerintah saja, itu baik Amerika, Inggris, Indonesia, dan sebagainya, itu confirm seluruh dunia, masyarakat itu cenderung tidak percaya. Tapi bagaimana dengan TNI AD? Nah, ini yang memang perlu sama-sama kita kerja keras lakukan untuk mempertahankan prestasi tadi di hadapan publik. Nah, kita tahu dalam konteks kalau kita belajar sedikit dari Amerika, Amerika itu kan punya, kalau TNI AD-nya Amerika itu kan punya slogan ya. The United States of America exists because there is a United States Army. Dan itu benar. Dan dalam konteks Indonesia juga itu menjadi salah satu bagian yang saya rasa tidak ada satupun warga Indonesia yang akan mendinai fakta tersebut. Nah, tapi kondisi di Amerika juga tidak jauh berbeda. Pamor US Army juga terus menyurut. Ancaman barunya juga adalah kekurangan prajurit karena secara signifikan menurunnya minat anak-anak muda, khususnya milenial dan generasi Z untuk ikut terlibat dalam wajib militer misalnya. Nah, apa yang terjadi dengan Amerika? Nah, ini yang makanya saya betul-betul, kami dari UI itu betul-betul kagum dengan Pak Kasat. Kalau kita lihat Amerika, ini bayangkan di struktur formal TNI, mereka punya bahkan Deputy Assistant Secretary of the Army for Marketing. Tentara itu punya divisi marketing. Apa yang dijual oleh tentara? Nah, mereka itu serius membangun bahkan strategi marketing komunikasi. Nah, disampaikan oleh Om Mark Davis ini, dia bilang, kami sebagai Angkatan Darat tidak sering berbicara tentang diri kami sendiri secara kolektif. Kami sering dibedakan berdasarkan komponen, komando, cabang atau keterampilan okupasi militer yang melemahkan pesan tentang siapa kami dan apa yang kami lakukan. Jadi, sekelas militer Amerika sekalipun, itu mereka merasa bahwa reputasi mereka juga sekarang terancam. Makanya bahkan mereka punya divisi marketing. Bingung kan? Padahal ini kan bukan perusahaan yang harus menjual produk. Tapi bagi Amerika yang namanya menjual citra, menjual reputasi yang ujungnya adalah mendapatkan kepercayaan publik, itu menjadi hal strategis yang wajib dan serius mereka lakukan secara sistematis. Oleh karenanya ketika Pak Kasat kemudian memanggil Pak Agung dan Pak Agung kemudian mempercayakan kepada UI, ini sebuah berkah tapi sekaligus juga tantangan luar biasa bagi kami. Nah, kenapa? Karena memang kedepannya teman-teman TNI AD khususnya itu perlu membangun sebuah peta jalan baru, yaitu narasi baru tentang TNI AD yang lebih humanis, yang kemudian juga memiliki inovasi dalam komunikasinya, baik dari segi channel strateginya maupun story-nya, dan juga pimpinan tinggi TNI AD juga harus sebagai penutur narasi yang kuat bagi publik. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi kami di program vokasi misalnya menghadirkan para pengajar-pengajar profesional untuk hadir bersama-sama berdiskusi dengan para perwira tinggi dan juga para perwira-perwira menengah yang juga akan dilatih oleh teman-teman vokasi agar peta jalan ini dapat terwujud. Karena memang the real battle-nya ke depan adalah opini publik itu menjadi perang sebenarnya yang dihadapi banyak tentara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Kita lihat tren perang masa depan adalah pesawat tanpa awak, babak perangnya sudah dimulai oleh sekarang, dan kita orang darat justru berperang opini di udara. Jadi artinya melalui pelatihan kehumasan inilah yang akan sama-sama bersama para profesional dan ahli di bidang kehumasan, kita akan selama 1 bulan penuh membangun hal ini. Untuk apa? Ya tadi, kalau Amerika saja sekarang Angkatan Daratnya fokus pada 2 hal, yaitu menunjukkan nilai-nilainya sebagai institusi dan juga mempromosikan nilai-nilai layanan publiknya pada masyarakat Amerika dan juga masyarakat dunia. Dan tentu saja tidak ada salahnya kalau kemudian
TNI AD juga melakukan hal yang sama. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar, memahami lagi, mengingat lagi, apa sih sebenarnya produk TNI AD, kalau tadi Amerika saja punya divisi marketing, apa sih sebenarnya produk dari teman-teman TNI AD, yang kita tahu bahwa sebenarnya banyak sekali inventaris dari hal-hal baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman TNI AD, yang kalau kemudian orkestrasinya dibangun dengan sangat paripurna antara pimpinan tinggi lalu juga pimpinan menengah dan bawah kepada publik tentang apa-apa hal-hal baik dan positif yang sudah dilakukan oleh TNI AD, ini tentu akan terus memperkuat citra positif yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, kalau kita lihat publik itu sebenarnya maunya apa sih terhadap TNI AD? Secara sederhana tanpa perlu riset yang sophisticated atau canggih, kalau Bapak-bapak coba masuk Google, klik saja TNI Angkatan Darat, nah maka yang akan keluar dalam waktu 0,6 detik. Nah, ini yang paling banyak adalah kata kuncinya rekrutmen TNI AD. Bayangkan dari 10 sajian yang keluar adalah rekrutmen TNI AD. Apa yang bisa kita baca dari sini? Bahwa dalam konteks Indonesia, kalau di Amerika tadi banyak kalangan mudanya yang mungkin apatis atau mulai tidak tertarik untuk menjadi bagian dari keluarga besar militer, khususnya TNI AD, ternyata dalam konteks Indonesia, bapak-bapak perlu berbangga, anak-anak muda kita, paling tidak dari segi pencarian Google, dari riset sederhana ini, mereka punya kecintaan yang besar dan rupanya masih ingin menjadi bagian dari keluarga besar TNI. Nah, ini satu hal yang perlu terus dipupuk, perlu terus dikembangkan, dan ini lihat bagaimana video Bapak Kasat kita yang terhormat itu betul-betul menjadi salah satu trending topik di netizen kita. Netizen kita memang kan terkenal sangat unik, dinamis dan juga julid. Nah, ini tapi ternyata dalam konteks komunikasi publik teman-teman TNI AD, khususnya yang dipaparkan oleh Pak Kasat sendiri, luar biasa, itu mampu merangkul, memeluk publik netizen yang keras itu. Kenapa? Karena rupanya publik netizen kita itu haus dan rindu akan sosok kepahlawanan, heroisme, yang ternyata kehausan itu, dahaga itu hanya bisa dipenuhi oleh teman-teman TNI AD. Simptomnya apa? Tanda-tandanya apa? Salah satunya ini, ketika ada aksi-aksi tegas, aksi-aksi yang kuat yang ditunjukkan salah satunya oleh Pak Kasat, itu trendingnya begitu tinggi di publik. Nah, ini tentu saja perlu terus diperkuat. Nanti kita akan bicara dengan para ahli, hal apa saja yang nanti sama-sama perlu terus dikembangkan oleh teman-teman TNI AD kaitannya dengan komunikasi publik ke luar. Ini juga satu hal yang tidak lepas dari, kalau bicara COVID, kita tahu ada beberapa survei, saya tidak sampaikan di sini, bagaimana lagi-lagi teman-teman TNI itu khususnya juga leading, terdepan, terkait dengan upaya memastikan suasana yang sehat, aman, itu terjadi di era COVID ini. Nah, ini satu hal yang baru mungkin bagi para bapak perwira, tapi ini satu hal yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini memperkuat tadi argumentasi positif dan citra di kepala publik tentang bagaimana TNI itu adalah bagian dari darah dan DNA masyarakat kita. Dari saya sekian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kepercayaannya. Kami para tim dari pengajar akan terus berupaya mendampingi bapak-bapak semua, dan dari kelompok-kelompok yang ada nanti akan ada hadir para coach yang insya Allah adalah para pakar-pakar komunikasi yang rata-rata sudah 15 tahun di bidangnya masing-masing, yang akan siap menemani bapak-bapak 26 jam sehari. Bapak-bapak jangan khawatir, karena di WA Group silahkan kalau ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan tentang berbagai hal perihal komunikasi, selama 1 bulan penuh kami akan hadir. Di luar itu nanti setelah 1 bulan, insya Allah tahun depan kan juga kami program vokasi kalau masih mendapat kepercayaan, tentu di bawah bimbingan Pak Jenderal Agung akan terus memastikan bahwa TNI AD akan mengibarkan kebanggaan dan kejayaan bagi Indonesia. Sekian dari saya.
Kalau tadi saya mengawali dengan pantun, izinkan saya juga mengakhiri dengan pantun. Saya tutup dulu share screen-nya. Gimana nih? Oke. Mati ya share screen-nya. Rindu berjemur di Pulau Dewata, tetap sabar bekerja dari rumah. Selamat kepada para perwira atas kerja keras menjadi pahlawan bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Devi atas ramah tamahnya. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Mohon kepada Bapak Ibu yang belum menghidupkan kamera agar dapat mengaktifkan kamera masing-masing. Selamat siang Bapak-Bapak sekalian, pimpinan TNI Angkatan Darat. Mohon izin mau foto, di sini ada 8 halaman yang mesti foto. Tolong ditenang dulu di depan kamera. Akan saya foto satu persatu sesuai aba-aba saya, sikap sempurna. Layar 1, 2, 3. Oke. Kemudian layar kedua, 1, 2, 3. Oke. Layar ketiga, 1, 2, 3. Siap. Layar keempat, 1, 2, 3. Layar kelima, 1, 2, 3. Layar keenam, 1, 2, 3. Layar ketujuh, 1, 2, 3. Layar ke-8, 1, 2, 3. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Dikembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Pak Gias. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian berakhir sudah rangkaian acara pembukaan pelatihan kehumasan unsur pimpinan TNI Angkatan Darat. Atas nama seluruh tim penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak-Bapak untuk mengikuti acara ini dan mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Kami pamit undur diri. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.